Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syaifuddin selaku dosen mata kuliah studi Al-Quran. Saya Ismail Yusina dari kelas A2 Pergunu akan menjawab beberapa soal UAS yang Bapak berikan. Berikut untuk soal yang pertama. Apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Jawaban saya, iya, bahwa Al-Quran yang kita baca bersifat qadim dengan alasan yang pertama, Al-Quranul Karim merupakan kalamullah Ta'ala, baik lafal, huruf maupun maknanya darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian dia menurunkannya kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa menurut At-Tawi dalam kitab akidahnya yang terkenal, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah di sini memberi sifat Al-Quran dengan sebut al-qidam atau qadim, di dalamnya mempunyai dua makna. Yang pertama, bahwa dia bukan makhluk. Dan yang kedua, bahwa Al-Quran adalah makna. Dalil yang menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim, yaitu Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80 dan Quran surat As-Sajdah ayat 1 sampai 2. Soal yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Penjelasannya bahwa al-anbiya yurabbihim al-haqqu azza wa jalla bikalamihi, yang artinya para nabi dididik Allah dengan kalamnya, dengan firman-Nya. Wal auliya yurabbihim bihadithihi, para wali dididik dengan hadisnya. Al hadisu huwal ilham fi qulubihim, hadis itu adalah ilham yang masuk ke dalam hati mereka. Li'annahum awsyia'ul anbiya, karena mereka adalah pewaris para nabi, mereka penerus para nabi. Mereka juga mendapat bimbingan dari Allah dengan hadisnya, tapi dengan ilham-ilhamnya. Nabi dibimbing dengan wahynya, para wali dengan ilhamnya. Wa khulafa'uhum wa ghilmanuhum, dan mereka adalah penerus para khalifah, wakil-wakil para nabi dan pejuang-pejuangnya. Jadi jawaban saya bahwa para nabi mendapatkan ilham. Dalil yang menyatakan yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 51. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalil. Karena kalau disusun berdasarkan urutan turunnya, maka nanti akan ketemu surah Al-Alaq 1-5 di bab awal, dilanjutkan surah lain dan kemudian kembali ke surah Al-Alaq lagi. Yang kedua, urutan ayat dalam surat Al-Quran itu sudah sesuai dengan tuntutan Nabi yang setiap bulan Ramadan, setiap surah itu dibacakan Nabi di depan malaikat Jibril untuk memastikan urutan yang dibacakannya itu sudah benar apa belum. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 106 dan Quran surat Al-Furqan ayat 32. Untuk soal yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dengan membandingkan mukjizat yang lain. Pertama, Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar. Maksudnya karena Al-Quran itu kekal, abadi. Mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya sudah berlalu dan tidak lagi dapat dilihat dan menghayatinya. Lain halnya dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Ia bersifat kekal, abadi. Umat Islam dan umat lainnya masih dapat memegang, membaca, menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Yang kedua, Al-Quran itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang mulia karena Al-Quran tersebut
menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan selain itu untuk meluruskan penyimpangan akidah serta ajaran yang telah diselewengkan oleh para pengikut nabi-nabi sebelumnya dengan menyampaikan petunjuk dan bimbingannya. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Jelaskan dengan dalil. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan Al-Quran dengan tajwid yaitu diambil dari Al-Quran, Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil, bertajwid. Yang kedua, dalil as-sunnah atau hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa kemudian Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-huruf satu persatu. Hadis 2847 Jami' At-Tirmizi. Yang ketiga adalah dalil ijma' ulama. Telah sepakat para ulama dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah sesuatu yang fardu dan wajib. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Dalam agama Islam, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan melaksanakan sholat dan ibadah. Tidak hanya itu, mereka juga dilarang memegang atau menyentuh kitab suci Al-Quran. Yang kedua, berbeda dengan memegang, membaca ayat Al-Quran oleh sebagian ulama masih diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas jika hanya membaca, artinya mengulang hafalan surat itu masih diperbolehkan. Pendapat yang melarang hal tersebut dilandasi dengan beberapa dalil yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu hukum wanita haid sama dengan hukum orang yang junub karena keduanya diwajibkan mandi jinabah. Sementara terdapat riwayat sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka Al-Quran, tidak ada yang menghalangnya dari Al-Quran selain janabah. Yang kedua, yang diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya wanita haid dan orang yang junub tidak membaca Al-Quran sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, dan Baihaqi. Untuk soal yang ketujuh, tafsirkan ayat berikut dengan pendekatan tarbawi. Saya mendapat Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dari Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan bahwa mereka yang dimaksud adalah kelompok munafik. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Mereka menyatakan keimanan, persahabatan, dan keakraban sebagai bentuk tipuan, kemunafikan, tindakan yang dibuat-buat, taqiyah mereka terhadap orang-orang beriman, dan supaya mereka juga dapat menikmati kebaikan serta ghanimah bersama orang yang beriman. Yang kedua, dari Imam Al-Baidawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang menyatakan ayat ini menjelaskan tentang interaksi sosial kelompok munafik dengan orang beriman dan orang kafir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.